Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita membahas judul yang kita pegang ini. Judulnya jangan seperti Ahak habis membunuh lalu mati dalam keadaan belum tertolak. Ini kisah 2011 di Kabupaten Maros. Saya saksi mata, kuliah Ahak hidup dan kuliah juga dia mati. Pagi-pagi dia masih hidup, saya ketemu kalau bukan di kantor DPR, ketemu di kantor bupati bersama rombongan. Dan ini pelajaran karena ada ayat Al-Quran menyinggung hal tersebut. Tapi ikuti semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Al-Quran surah Al-Isra ayat 7. Ini menandakan bahwa apa yang terjadi pada Ahak ini, dia mendapatkan sesuatu belum sampai berubah. Karena dia dikepung. Wait, itu tentaranya Kodim, saya lihat laras panjang. Disuruh dia menyerah. Ahak, letakkan senjatamu. Dia tidak mau menyerah. Begitupun temannya. Dia tutup jalanan ini, jalan poros Maros Boni, di depan kantor Balikanta. Sebelumnya itu dia menikam seorang namanya Ibtu Abdul Rahim, seorang polisi yang rajin salat di masjid di Labuang. Seorang yang amankan, ada orang demo di situ orang, dia menjadi pengaman di situ. Ahak ini pulang dari kantor DPR, lihat orang demo, singgah. Dia singgah, sementara dia kan punya keyakinan tidak boleh selalu pokoknya keluar rumah bawa badi, bawa senjata, dan ada bawa bambu kuning. Apa yang terjadi? Dia tidak mau diminta melepaskan senjatanya karena dia bawa senjata. Tentara nak kasih dia panjang sekali badinya, lebih panjang. Waktunya di DPR juga orang sudah, apa ini? Kenapa masuk di kantor DPR bawa panjang? Karena dia punya keyakinan bahwa tidak boleh keluar rumah kalau tidak bawa badi. Itu kan keyakinan dulu. Kalau di zaman Belanda boleh, Ji. Zaman Belanda itu kan banyak gerombolan. Kalau tidak bawa senjata bisa dihadang, mendapatkan sesuatu yang tidak di. Ini sekarang aman. Apa yang terjadi? Tidak mau lepas badinya. Sama rombongannya. Melawan nih Ahak. Matikan beberapa petugas. Akhirnya ada yang kasihan luka badannya, yang satu itu meninggal dunia. Namanya Ibtu Abdul Rahim, dikuburkan di sini Taman Pahlawan Kabupaten Maros. Dia meninggal di situ. Apa pelajarannya di sini, teman-teman semua, sahabatku? Pelajarannya dia mendapatkan sesuatu kebiasaan buruk di kampung. Dia kan dari desa Laya. Ada kampung Laya di Cenrana, di dalam itu. Dia pimpin kelompok, ada kelompok aliran sesat. Bahkan Ahak ini nangkat dirinya jadi nabi. Bilangnya dirinya nabi. Baru kebiasaannya minum-minum, kebiasaannya pesta miras, kebiasaannya kalau pergi masjid. Itu pernah ada cerita sama saya, khatib penceramah. Lebak Katoba, sudah kak ceramah di situ di kampung. Di depan tak itu panjang sekali badinya, nak kasih dia lihat. Masa masuk di masjid nak kasih lihat badi. Kalau dia pergi di pasar, ambil jualannya orang.
diambil barang-barangnya orang, tidak nak bayar. Dan puncaknya itu ketika dia di sini. Ini meyakini dirinya kebal, Pak. Ya, ada ilmu kebal. Jadi ini kepada teman-teman, jangan pelajari ilmu begini. Ilmu yang membuat kita menjauh dari, kalau seandainya dibenarkan itu ilmu kebal, tidak mati Umar bin Khattab ditikam waktu imam salat subuh. Kalau benar itu ilmu kebal, itu Umar bin Khattab mati kan salat subuh dia pimpin. Ada orang Majusi penyembah api ikut di belakang salat subuh, tapi dia hanya pura-pura. Setelah ruku, setelah Umar bin Khattab pimpin salat, setelah baca ayat, dia maju ke depan, natikam ini Umar bin Khattab sampai berdarah, luka, dan di situ dia meninggal dunia Umar bin Khattab. Seandainya dibenarkan itu ilmu kebal, tidak namakan besi itu Umar bin Khattab. Kenapa? Orang dekat dengan Nabi. Nabi juga begitu. Nabi itu kalau pergi berperang pakai baju besi. Pernah Nabi rompal giginya di sini, pecah bibirnya. Berarti ilmu kebal tidak berlaku kepada Nabi. Ustaz, kenapa biasa itu ada orang kebal? Oh, itu pengaruh jin. Jadi itu jin, Pak, diundang masuk di badanta. Kalau masuk di badanta itu jin, maka jin itu membuat badan seseorang yang tadinya luka kalau ditusuk besi dia tidak luka. Tapi kalau keluar jinnya itu luka kembali. Ada begitu? Ada. Tapi nanti kalau dia mati tersiksa karena jin yang bersama dengan dirinya, dia yang mengajaknya kepada kecelakaan. Tidak boleh, tidak boleh. Kita ini hanya boleh bermohon pertolongan kepada Allah, bukan jin. Dan ilmu seperti ini menyesatkan, menyiksa diri. Karena kalau sekarat orang Pak itu, hal-hal yang buruk itu datang menyiksa dan membuat juga orang matempo. Ini terjadi Pak, bayangkan ini. Dia lalu mundur dikepumi tentara. Kuliah itu udah dari Kodim bawa senjata laras panjang. Dari sini tidak mau menyerah. Nah, tutup jalanan. Jadi mobil trek dari Bone mau ke Maros tidak bisa. Mobil dari Maros mau ke Bone mau ke Kolakan tidak bisa. Nah, tutup jalanan. Dan itu jam-jam sebelum jam 12. Dia mati setelah jam 12. Ketika dia diminta menyerah. Ada anggota DPR, saya lihat temannya nak kenal. Maingat kok Dia agak toko ku gajang iku. Ini orang betul-betul kesetanan karena nasa ditoi. Dia gak kena pitawri kalau orang sudah mabok itu hilang kesadaran. Apa yang terjadi kemudian? Dia diminta menyerahkan senjata badinya, parangnya tidak mau. Sementara orang ini dari Bone mau ke Maros tidak bisa, dari Maros mau ke Bone tidak bisa, tutup jalan. Sampai kapan kira-kira? Akhirnya diputuskan tembak di tempat. Tapi yang di Lio-Lio itu satu ji di Lio-Lio, ji. Karena banyak orang di sebelah sini, saya nonton itu Pak. Banyak orang yang nonton di sebelah sini, sebelah baratnya jalanan, banyak orang nonton di sebelah timurnya jalanan, penuh orang. Jadi tentara itu waktu sama polisi, dia berdiri di bagian selatan. Maniana balatue, di situ berdiri mengancam-ancam. Saya lihat, diminta menyerah tidak mau. Pokok-pokok kawalina, bakun. Baru pegang itu bang bukunina. Bilang itu bang kelompoknya orang dari sana. Itu mina yakini bang bukuning yang pegang itu anti peluru, anti besi. Kan setan itu yang itu Pak, setan yang pengaruhi dia. Apa yang terjadi kemudian? Diberi aba-aba langsung dor. Tidak ada suaranya itu Langsung dia jatuh, tersungkur. Kuliah saya di depanku. Langsung jatuh di tengah jalan. Ya langsung dia terakhir tangannya kasih begini. Akhirnya petugas ada ambil bambu, tokong. Baru jatuh itu badinya diambil. Ini tidak ada suaranya Pak. Karena di sini kena. Pipinya peluru, saya lihat itu pahanya peluru, badannya peluru, itu pelurunya tentara, pelurunya polisi. Dan itulah maksud saya, dia mati belum sempat bertobat karena pagi-pagi dia bunuh seseorang, diminta dia bertobat tidak mau, diminta dia menyerah tidak mau, diminta dia sadar tidak mau, akhirnya dia dieksekusi di situ di jalan. Dan saya saksi. Dan temannya itu yang 3 masuk di penjara, saya yang bina. Karena temannya ini tidak menikam, ikut temannya. Dia ikut dan dia waktunya di penjara sadar dan dia di masjid. Bilang, "Ya Ustaz, napa dongo-dongo karo naolika menjadi anak guruna."
Saya selalu ngajak minum-minum. Saya selalu ngajak kalau pergi orang ada nada tangi. Napa dongo-dongo. Saya bina itu di penjara itu. Sehingga itu kuangkat ini kisah teman-teman semua. Jadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Kita juga akan mati. Kita ini bagusnya Allah nak kasih kesempatan hidup. Masih kempau tak. Itu tidak ada yang menjadi cerita jelek nih. Makai mati dia capurija. Bahasa Ugina capurija. Kenapa dia sudah melakukan dosa tidak sempat memohon ampun kepada Allah. Kita ini masih sempat teman-teman. Masih bisa salat 5 waktu dipelihara. Masih bisa apa? Istighfar sebanyak-banyaknya. Masih bisa hormat kepada orang tua, datang imam mata besuki. Ada pengangkat makna. Maafkan kamakna, maafkan bapakna. Ada istri tak datang, nak bawa anak kecilnya. Maafkan ibu na, istriku. Iya. Karena kalau kita berada di penjara itu Pak, kasih tahu bukan di kita yang susah. Siapa yang susah? Istri tak di luar. Kodong tena mo Pak boya dalekku, kodong ipatarungku. Itu Pak. Nggak ada yang antar anakku ke sekolah. Itu Pak. Nah pikir kalau kita dapat bertahun-tahun kira-kira, bertahun-tahun istri kita tidak ada yang pencari uangnya, pencari nafkahnya. Tapi karena itu supaya mereka kuat dilindungi, asam bayangi baru minta doa kepada Allah. Semoga mereka diberi kesabaran. Kita juga ini sabar menjalani ujian. Karena ada jalan masuk di penjara, ada tuh jalan keluarnya. Tinggal kita bersabar menjalani masa-masa di dalam penjara. Berbuat baik, karena di dalam penjara itu ada juga penjara. Aku kasih tahu di Lapas Maros itu ada 2 penjara. Ada namanya blok merah, sel merah. Jadi kalau pindah di sana jangan bikin pelanggaran, jangan berkelahi, mau anggap diri nu hebat, nak kabar-kabar kari kampungku. Di dalam penjara itu ada orang sudah membunuh 2 kali, ada 3 kali, ada berkali-kali masuk penjara. Dia juga mau dibilang orang hebat. Baru kau orang baru masuk bilang nagulung kau. Jangan bikin persoalan. Karena kalau bikin persoalan di dalam penjara, ada petugas yang dialah yang berwenang hukum. Sehingga itulah di penjara itu ada masjid. Disitulah kita mengikuti kegiatan. Ada belajar mengaji, ada belajar salat, ada ustaz keluar masuk di situ ceramah. Di situ kita belajar. Jangan ikut kelompok yang tidak di masjid. Karena ada kelompok tidak mau di masjid. Sembunyi kalau waktu-waktu salat. Tapi kalau dilihat di petugas itu dihukum. Ada petugas di dalam itu. Apalagi disegani sekali. Dipanggil kibabe. Dipanggil dia dipanggil orang tua di dalam. Kalau itu yang dapat. Dia yang paling keras itu nasuruh orang salat. Jadi ini kisahnya teman-teman. Saya melihat orang ini merasa hebat waktu masih hidup. Nanggap dirinya kebal. Ternyata setan yang bisa bilang, punanu tak galaki itu bambu kuning atena na tembus ke peluru. Tidak na tembus ke peluru, tidak na lukai ke pisau pedang. Padahal apa? Bocor-bocor itu badannya, remuk tulangnya. Saya kuliah. Waktunya naik di mobil itu dilempar mereka. Yang nabunuh ini kan petugas, orang yang rajin salat, orang baik. Disuruh lepas kibadimu. Lepas senjatamu karena demo orang di sini. Dan dia mau bergaul, tidak mau melawan. Akhirnya terjadilah peristiwa yang jadi pelajaran bagi kita yang masih hidup ini, dicerita supaya mengambil pelajaran. Ini apa pelajarannya? Pertama ini pelajarannya teman-teman semua. Pertama, punna suluki salah keluar ki. Jangan suka bawa badi kemana-mana. Ada kebiasaannya orang di sini Bugis Makassar. Puna suluk kiri balakna atapi kibadi. Nah karena tena nagana buku harus suka puna tena ni tapi pak gena buku harus. Iya, itu sebenarnya bahasa dulu itu Pak. Riolo waktu zaman Belanda itu boleh. Banyak gerombolan, banyak yang hadang. Kalau sekarang aman minda boleh nih. Kenapa? Kalau suka ki bawa badi nakate Pak Bambanga, Pak Laroa ada masalah sedikit, ni bubui badita, ni tobo kita kan, mati mi kubunuh tawa, ni anak talu janda istrinya, yatim anaknya, gara-gara kita pemarah kan dia Tuhan tuh tahu sikit ada masalah, laromi, bubui badita, makanya jangan bawa senjata. Dan aku kasih tahu
Kalau udah dapat ki petugas na bawa ki badi, nah kena gitu undang-undang darurat. Ada di sini pernah menangis ki Pak. Setiap masuk ke ceramah menangis ki orang dari sana. Daripada Saitang, Marus baru menangis ki bilang kenapa ki Bapak? Iya Ustaz. Tak kalak ka Ustaz. Kenapa? Iya. Apa kasusta? Apa nak bilang? Negapa kang ngirambadi Ustaz. Wih. Ngapa jadi diancam ke tanah Ustaz 12 tahun penjara. Itu aku nak keseluruh dia bilang menangis kini. 12 tahun di penjara ku gapa Ustaz. Ngapa undang-undang darurat Pak? Undang-undang darurat itu bawa senjata tidak ada izinnya dikenakan pasal undang-undang darurat. Sehingga itulah kalau bebas ki nanti teman-teman, sahabatku semua jangan ki suka bawa senjata, apalagi punah pak laruang ki. Apalagi pun nangai ki minum biasa nasaring masalah skede ini bubu minjo badita agan tatonyi ni tobo teman juga jadi tikam sadar maki poe mati mi bijangku jinjo ku ngapa aku tobo ki mati mi tahu. Jadi itulah pentingnya ini kita menyadarkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan suka pesta minuman keras. Puna bebas kisalan pilari. Itu itu Pak. Di kampungnya saya dapat informasi itu jinak kerja sama kelompoknya. Karena dia di gunung di sini di mana di Laya. Itu kalau mabuk Pak. Apa yang terjadi? Merasa jago, merasa hebat. Bila lagi dirinya bawa jima yang bisa tidak dimakan peluru, tidak dimakan parang. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata mati juga ketika dia dieksekusi dikepung oleh tentara, dikepung oleh polisi. Di sini apalagi jalan poros Marusu Bone di depannya di balik kanta di dekat jalan ini, apalagi Teramo Minasat. Saya lihat hidup kulihat tong mati. Jadi kalau dipinta ke saksi mata, saya saksi mata. Karena ada Kak di situ di kejadian itu waktu terjadi peristiwa hal yang mengerikan. Jadi teman-teman, inilah kenapa tidak boleh kita minuman keras. Ini ayat dalil. Coba mengikuti ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras dan narkotika, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah najis dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Al-Maidah surah ayat 90. Jadi kalau bisa nanti jadi pendakwana kin. Jadi punan niat salam bebas mi. Ugapa mina kiayaan nia ustaz ane Amerika di Tarungkua. Iya. Jadi pendakwa bisa kak? Bisa. Itu Umar bin Khattab waktu dia sebelum masih jadi peminum miras tidak suka nih. Tapi ketika turun ayat ini, dia nih orang yang dakwahkan bilang jangan kau minum. Itu Umar bin Khattab. Preman itu Umar bin Khattab. Preman pasar di Ukasia di Mekah. Tapi ketika turun ini ayat ini Pak. Dia mengatakan berhenti mak sekarang ya Allah, dan saya juga larang orang lain untuk mengkonsumsi. Itu yang lebih bagus Pak. Salangan saribatang puna bebas kiat. Di kampung tak kasih tahu jangan gak pasalan nu mabok ko tinan wiseng anak rampi balaan. Itu yang mesti kita lakukan supaya kita tebus dosa kita masa lalu dan dapat pahala menjadi pendakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ini hari terbaik. Jadi di dalam Islam itu ada malam-malam terbaik, ada siang-siang terbaik. Malam-malam terbaik itu apa? 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir itu kalau mau habis Ramadan itu semakin penuh masjid di Mekah. Juga di sini itu pakai orang itikaf. Itu malam-malam terbaik. Tapi ada siang-siang terbaik bukan di Ramadan. Di mana? Di 10 pertama bulan Zulhijjah. Sekarang ini tanggal 6.
Hari anu mulai hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini 6 Zulhijjah. Jadi hari ini amal tak ini beda pahalanya dengan hari-hari yang lain. Puasa tak hari ini saya alhamdulillah puasa sunnah Kak. Saya hari Selasa ceramah di Gunung Sari. Di situ di masjid bilang, Ustaz banyak di sini puasa Ustaz. Puasa Pak. Bayangkan di Gunung Sari ada semua di situ, ada divonis hukuman mati seumur hidup, ada yang koruptor, ada semua puasa. Bilang kami di sini banyak puasa Ustaz. Saya bilang bagus sekali. Ini Pak, ini hari Bisaki puasa berturut-turut. Saya hari ini puasa, besok sampai kapan berhenti puasa? Hari Senin tidak boleh puasa. Hari Ahad itu puasa Arafah namanya. Dan mohon ini bagus diamalkan. Kalau tidak bisa puasa 9 hari berturut-turut, itu mau satu itu puasa Arafah. Dan dimanfaatkan ini 10 terakhir untuk kita ini mendekat diri kepada Allah. Ini jangan tiru aha mati sebelum bertobat, karena itu segeralah bertobat sebelum kematian datang. Aha ini Pak jadi cerita nih, karena tidak sempat media salat. Kalau kita ini masih ada kesempatan tak, masih sehat badan tak, masih hidup ki. Dan jangan ibadah jahimi dosaku Ustaz. Tiap nak siri-siri mana jangan ki. Itu namanya putus asa. Oh putus asa jangan ki poe nak pandra mentoma pas sama neraka. Jangan. Ada Pak pelacur namanya itu siapa? Yang terkenal itu di televisi. Yang suka nabundar-bundar badan. Disebumi namanya Julia Perez. Mati dia. Karena mati dia su'ul khatimah, dia bilang biar mak masuk neraka. Nah bilangnya dia lebih bodoh nah ini orang mau masuk neraka. Jangan Pak neraka. Oh nah tempat paling mengerikan itu paling menakutkan. Ya dan disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Sekarang mati nih orang. Dia tidak sempat bertobat. Dan mulutnya pernah mengucapkan, biar nih saya banyak nih dosaku, banyak nih laki-laki tidur sama saya, biar masuk neraka. Bodoh nih ini. Tak boleh orang begitu. Justru kita itu semakin banyak dosa, tak semakin ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun. Ini hadisnya, tabi ikuti. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allah azza wa jalla ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni wallahi Allahu abrahu bitaubati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil palati wa man taqarraba ilayya sibran taqarrabtu ilaihi zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilaihi uharwilu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bersama persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu melebihi kegembiraan seorang yang menemukan kembali
barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Muslim nomor 4927. Jadi ini teman-teman hadisnya, bahwa Allah senang itu kalau kita salat, Allah senang itu kalau kita berzikir, Allah senang kalau kita memohon ampun kepadanya. Lebih senang Allah melebihi senangnya orang yang hilang uangnya na dapat kembali. Wih, ku gapa mi doe ku kodongan nemi ku boli-boli 1 juta. Itu dia gembira. Kegembiraannya itu dikala gembira, Allah lebih gembira daripada orang. Olehnya itu sahabatku semua, rajin ki di sini salat. Kalau datangi pembesuta, mak bawakan ka pakaian salat, bawakan ka Al-Quran. Itu Pak, jangan ki bawakan ka kondrona, contohna enggak apa-apa dipesan makanan, boleh dipesan makanan. Tapi minta ki Al-Quran, minta ki buku-buku agama, supaya waktu kita di sini diisi dengan mengaji, diisi dengan belajar membaca buku-buku agama. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan insya Allah kita mendapatkan kebaikan dari kegiatan dakwah ini. Dan ya, kita insya Allah mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami ini. Aha yang telah meninggal dunia, disaksikan banyak orang, masuk di televisi, masuk di YouTube, dan kita angkat ini kisahnya supaya tidak terulang kepada kita dan kepada keluarga kita. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal amali wal adwa wala haula wala quwata illa billah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.